makan itu bisa dihindari. Terus kemudian IFRA nih Bu, udah pelaksanaan menuju hari terakhir. Ibu melihat potensi dari IFRA sendiri bagi brand yang Ibu kembangkan, Urban Athlete yang udah well known di Surabaya dan sekarang mau membuka brand baru Fitness World. Apa sih Bu sinerginya bagi Ibu sebagai salah satu pengusaha? Peranannya maksudnya? Peranan IFRA, IFRA itu sendiri. IFRA bisa mengenalkan brand kita ke Indonesia sih. Ke para pengusaha yang memang ingin mencari franchise. Pasarnya berarti ya? Iya. Terus kemudian kalau boleh tahu nih Bu, awalnya kan Urban Athletes itu terkenal di Surabaya. Iya. Nah, terus udah buka 2 cabang juga di Surabaya kan? Kenapa tertarik memilih pasar Jakarta dan bisa diluaskan dikembangkan se-Indonesia, tapi fokusnya lebih ke Jakarta dan Jabodetabek? Karena kan lokasi pameran kali ini kan di Jakarta, di JCC. Nah, potensi apa yang Ibu lihat dan kenapa alasannya mengikuti IFRA 2022 ini? Karena mungkin brand itu kalau misalnya belum nyampe ke Jakarta belum bisa diakui ya. Jadi itu adalah paradigm yang ada saat ini. Oleh karena itu kita pikir kita harus ada di Jakarta dulu kalau kita memang mau go internasional. Jadi seperti itu. Terus Bu, gimana respon pasar, respon pengunjung? Seperti kita lihat juga kan banyak yang mengisi buku tamu, mungkin kegunaannya untuk listing. Ya. Gimana Bu pasarnya? Bisa diceritain nggak Bu, mereka mengisi buku tamu untuk apa, dan kemudian dari brand Ibu Urban Athletes dan juga brand barunya Fitness World ini respon mereka gimana? Apa mereka sudah buat temu janji atau temu lokasi atau survei lokasi? Seperti apa Bu, izin Bu dijelaskan sedikit. Jadi yang minta untuk dicarikan lokasi ada 2 orang. Yang dia punya lokasi dan kita disuruh survei itu kemarin itu tadi ada 1 orang. Terus yang kedua adalah untuk orang yang ngisi buku tamu itu adalah orang-orang yang sudah kita presentasikan. Jadi sebenarnya sih kalau mereka mau meluangkan waktunya untuk duduk dengan kita 10 menit, padahal mereka perlu keliling lagi, menurut saya lumayan tertarik sih orang-orang itu, tergantung prioritasnya mereka. Apakah mereka memang melihat bahwa ini adalah bisnis yang mereka mau atau mereka malah pilih yang kuliner yang mungkin BP-nya lebih cepat dan modalnya lebih rendah mungkin. Kalau boleh tahu Bu, investasi yang harus dikeluarkan oleh para calon franchise ini dari Ibu sendiri sebagai franchisernya seperti apa sih Bu? Berapa sih kisaran dana yang harus disiapkan investasinya? Mulai dari 1,75 M. Itu yang paling kecil, rendah. paling rendah. Ya. Paling tingginya? Paling tingginya 2,5 M. 2,5 M. Dan kalau boleh tahu untuk ROI atau BEP-nya itu dalam jangka waktu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun ya. Terus kalau boleh kita tahu lagi dari merek Urban Athletes ini dan juga merek baru Fitness World ini, kira-kira ketika orang ingin membuka franchise atau waralaba yang di bawah naungan brand dari Urban Athletes dan Fitness World, kira-kira mereka ikut nggak dalam manajemen atau murni mereka menginvestasikan dananya bentuknya sebagai passive income atau autopilot Bu? Kita autopilot. Autopilot ya, lebih ke arah autopilot itu. Terus kira-kira Ibu melihat pasaran Jakarta itu seperti apa Bu? Pasar Jakarta kalau dari pengalaman saya 20 tahun di gym ya, pasar Jakarta itu lebih gampang daripada pasar Surabaya. Jadi pasar Surabaya ini lebih tough dari pasar Jakarta sih. Jadi pasar Jakarta masih luas banget pasarnya. Masih ada itu peluang ya Bu ya? Iya. Terus kemudian kita sudah jelajah juga dari rekan-rekan media kan yang berhubungan tentang pusat kebugaran, gym dan fitness itu dari Urban Athletes doang standnya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira
gimana sih ceruk pasar yang sudah tercipta? Apa masih bulk atau masih banyak atau udah mulai agak bersaing secara ketat Bu di pasaran? Untuk gym ya, tergantung daerahnya. Kalau daerah-daerah selain, kalau di Surabaya sih masih terbuka. Jakarta dan sekitarnya menurut saya juga masih luas ya. Jadi fitness penetrasi buat Indonesia itu masih di bawah 0,2%. Jadi masih besar sekali pasar untuk fitness industri di Indonesia. Jadi kalau dibilang apakah fitness ini sudah jenuh, ini baru aja mulai sih kalau menurut saya. Terus kemudian ini Bu, kalau seseorang ingin membuka franchise atau waralaba di Urban Athlete dan juga Fitness World, mereka akan mendapatkan apa dan beneficiary apa yang mereka dapatkan? Apakah fully furnished, maksudnya sampai alat-alatnya semuanya? Jadi mereka bayar 1,75, yang mereka tahu adalah gymnya udah jadi. Sampai sistem manajemennya? Sistem manajemennya semuanya sampai running. Jadi mereka cuma invest uang, lalu akan menerima laporan keuangan setiap bulan. Ada monthly report ya berarti ya? Iya, bukan monthly report, jadi nanti real time ada di mobile apps-nya mereka. Oh, ada mobile apps ya? Iya, jadi mereka bisa tahu hari ini berapa, besok berapa, jadi mereka bisa lihat langsung perkembangannya ya, real time berarti Bu ya? Real time, iya. Oke, terus kemudian bisa ceritakan sedikit Bu terkait diversifikasi usaha dari Urban Athlete dan sekarang Ibu membuka Fitness World. Seperti apa sih dan kenapa harus melakukan diversifikasi itu? Karena ya itu tadi Urban Athlete itu medium up. Jadi harganya kalau di Surabaya 360 something sampai 700.000 rupiah. Nah kalau di Fitness Works antara 198.000 sampai 300.000 rupiah membershipnya. Jadi murah banget Fitness Works. Fitness Works lebih murah Ya, ya? di bawah 200.000 bahkan. Dan Fitness Works ini konsep barunya adalah gymnya seperti kita bikin paket pulsa HP, seperti kita beli paket pulsa HP. Jadi begitu masuk ke gym itu pulsanya jalan, ketika keluar ke gym pulsanya stop. Oh, I see. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi real time juga? Itu real time juga. Real time juga ya, sama. Iya. Terus kemudian sistem ROI atau BEP-nya dari 2 tahun. 2 tahun sama Bu ya? Yang untuk apa ini? Yang untuk yang Fitness Works ini? Oh, kalau yang Proyeksinya seperti apa? yang tadi berarti dari tadi ngomongnya Urban Athlete ya. Kalau yang Urban Athlete itu ROI-nya 3-4 tahun. 3-4 Iya. tahun. Kalau yang Fitness Works 2 ini tahun. 2 tahun. Oke nih, kemudian ini Bu, sampai dengan penutupan ini, kan udah banyak nih Bu listingan calon gitu ya Bu ya. Kira-kira untuk masa yang akan datang nih, 2 brand yang Ibu pegang ini, apa sih yang menjadi sebuah goals-nya, pencapaian atau achievement-nya? Selain tadi Ibu mengatakan ingin mencoba pasar di Jakarta, ya kan, ingin membuka cabang franchise di Jakarta. Apa sih yang sebenarnya menjadi real hope? Kan sejatinya kan bila mana pengusaha kan melihatnya bukan cuma peluang, tapi ada suatu harapan tertentu yang harus di-achieve gitu loh. Ya, kita ingin menguasai market fitness di Indonesia sih. Jadi kita pengen jadi market leadernya fitness di Indonesia. Yang jadi market leader. Ya. Kalau dari beberapa brand lain yang menjadi kompetitor Bu, apa yang menjadi key success faktor dari 2 merek yang Ibu kelola sebagai owner? Ya contohnya aja Fitness Works dan juga Urban Athlete kan lebih ke high end ya kan Bu ya, untuk yang fitnessnya. Apa yang menjadi nilai lebihnya Bu, nilai tambah? Dari sisi gymnya kah, dari sisi peralatannya, atau dari sisi jam operasionalnya, atau dari sisi pelayanannya? Bisa ceritakan sedikit. Sukses faktornya sebenarnya tim kita sih. Jadi dari human resources-nya kita. Jadi kita adalah kumpulan dari orang-orang yang memang mencintai bisnis fitness dan akan melakukan apa saja supaya brand kita menjadi market leader. Jadi kalau dulu waktu pandemi itu mereka itu sampai rela bekerja, mereka ngomong sendiri, nggak usah digaji, yang penting klubnya nggak tutup. Jadi itu yang sampai mereka lakukan, sehingga demi kita tidak menutup satu klub pun di Surabaya pada waktu itu.
Berarti Jadi, itu terkait kecintaannya Bu ya? dedikasinya mereka terhadap pekerjaan ini. Oh, gitu. Karena itu kalau di fitness industry itu susah sih didapatkan. Jadi lebih ke mencintai ya Bu ya, Iya. bisnis ini ya. Iya. Nah terus kalau boleh tahu Bu, pastinya kan kalau untuk usaha-usaha seperti ini ada yang dinamakan apa namanya sinergi atau asosiasinya. Itu nama asosiasinya apa dan apakah Ibu juga bergabung di pengurusnya atau gimana izin Bu? Kebetulan saya adalah ketua umum dari Persatuan Pengusaha Pusat Kebugaran Indonesia. Jadi itu dibentuk ketika kita sama-sama dengan fitness lain untuk bisa buka di waktu pandemi. Jadi ada asosiasinya memang. Di kawasan mana Bu? Daerah mana kantor? Di Pluit. Di Pluit ya. Iya. Oke. Ini sebagai pertanyaan pamungkas nih Bu, apa harapan Ibu bagi dua merek Ibu tadi ke depan, terutama dalam menghadapi persaingan pasar ya? Kan Ibu mau memasuki pasar dari Jakarta nih, yang notabene Ibu mulai berjuang dari mengikuti IFRA ini. Harapan Ibu ke depan apa? Goals-nya terutama. Dan kemudian bagi internal dari merek Ibu sendiri, yaitu sekarang kita membahas tentang Fitness Work sebagai merek atau brand yang baru sebagai salah satu metode diversifikasi dari Urban Athletes. Apa harapannya? Izin Bu, dua pertanyaan tadi. Harapan saya adalah bahwa masyarakat Indonesia itu lebih familiar dengan gym, sehingga fitness penetrasi di Indonesia bisa mencapai 4% seperti negara-negara di Asia lainnya. Yang tadinya di bawah 0,2%, sekarang nanti diharapkan bisa jadi 4% atau bahkan bisa jadi 5%. Kalau di Amerika, kalau di New Zealand itu bahkan sampai bisa 30% gitu loh. Jadi Indonesia masih jauh lah dari angka itu. Jadi kita kepengen bahwa orang Indonesia ini lebih suka olahraga. Kalau dari perusahaan Ibu secara internal apa yang menjadi harapan atau goals-nya? Goal setting-nya apa? Kalau saya sih, saya kepengen staff saya itu punya jenjang karir yang luas di perusahaan saya. Jadi kita bisa menaikkan, jadi semestinya visi dan misi dari perusahaan saya adalah saya ingin menciptakan internasional